Perkenalkan, nama saya Siti Sangada. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Klaten. Di sini saya akan menyampaikan refleksi dwi mingguan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun 4 tahapan model refleksi yaitu facts atau peristiwa, yang kedua feelings atau perasaan, yang ketiga findings atau pembelajaran, yang keempat future atau penerapan. Pada kesempatan ini, saya Siti Sangada, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Sawit, Kabupaten Klaten. Kali ini saya akan menulis mengenai refleksi saya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan menggunakan model refleksi 4F yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. Yang pertama yaitu peristiwa. Setelah melewati modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengikuti pembelajaran modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dari tanggal 2 Juli 2024 sampai 15 Juli 2024 melalui LMS. Pada tanggal 5 Juli 2024, saya mengikuti kegiatan ruang kolaborasi. Pada kegiatan ini, kami dibagi menjadi 3 kelompok, yang masing-masing anggota kelompoknya terdiri dari 3 orang untuk mendiskusikan tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana setiap kelompok memilih satu kegiatan yang mencerminkan nilai guru penggerak dan setiap calon guru penggerak harus mewakili masing-masing satu nilai guru penggerak. Saat itu, saya satu kelompok dengan Ibu Ripa Geovani dan Ibu Dewi Situmorang. Dari tugas diskusi ruang kolaborasi tersebut, kelompok kami memilih satu nilai terdominan guru penggerak, yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Kami sepakat mengangkat peran dan nilai bersama, yaitu nilai kolaboratif, sebagai bahan diskusi kelompok kami. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2024, setiap kelompok diberi kesempatan oleh Bunda Esti selaku fasilitator untuk mempresentasikan hasil diskusi ruang kolaborasi. Selain mempresentasikan hasil kerja kelompok, kami juga diminta untuk membuat pertanyaan dan diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan kepada kelompok lain yang sedang presentasi. Tentunya saran dan masukan dari rekan-rekan calon guru penggerak juga membantu kami menyempurnakan tugas ruang kolaborasi. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2024, saya mengikuti kegiatan elaborasi pemahaman melalui Google Meet yang dipandu oleh Ibu Lilis Mulyani selaku instruktur. Kegiatan elaborasi pemahaman ini sangat menarik karena membuka wawasan dan pendalaman materi tentang nilai dan peran guru penggerak yang telah dipelajari sebelumnya saat eksplorasi konsep. Dari seluruh rangkaian kegiatan modul 1.2 ini, momen yang paling penting dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya dapat mengenal dan memahami arti pembelajaran yang sesungguhnya melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana sebagai pendidik harus mampu memahami kebutuhan anak serta menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selain itu, sebagai guru penggerak harus dapat memahami nilai dan peran guru penggerak agar dapat berpikir strategis untuk menjadi agen perubahan. Yang kedua, perasaan. Selama 2 minggu mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini, berbagai macam perasaan yang saya rasakan. Di antaranya perasaan termotivasi, tertantang, serta juga khawatir tidak dapat melaksanakan pendidikan ini dengan baik dan maksimal. Bahkan merasa minder karena melihat teman-teman calon guru penggerak yang hebat-hebat. Di sisi lain ada sederet tugas pokok sebagai pendidik yang harus diselesaikan secara bersamaan. Di sisi lain ada sederet tugas pokok sebagai pendidik yang harus diselesaikan secara bersamaan. Tentu semua terasa bercampur aduk serta tetap berusaha memanajemen waktu dengan baik dan tekad yang kuat untuk dapat menyelesaikan program guru penggerak ini.
Dari pembelajaran modul 1.2 ini, saya merasa ada kaitan antara modul 1.1 dan 1.2, yakni untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara guna mewujudkan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari perwujudan nilai-nilai tersebut, maka guru penggerak dapat menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. Semakin saya mendalami materi pada modul 1.2 ini, terutama pada saat kegiatan elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan menemukan jalan baru yang bisa saya gunakan untuk mencari ilmu seluas-luasnya. Saya merasa tidak ada apa-apanya sebelumnya. Dulu saya berpikir bahwa ilmu yang saya punya sudah baik. Namun ternyata setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, saya perlu banyak belajar lagi karena selama ini pembelajaran yang saya lakukan belum sepenuhnya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari momen tersebut, saya merasa tergerak untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya. Di sisi lain, saya juga merasa tercerahkan dan termotivasi untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai guru penggerak dalam menjalankan tugas sebagai pendidik di masa kini agar mampu menjalankan peran sebagai guru penggerak sekaligus agen perubahan pembelajaran. Yang ketiga yaitu findings atau pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini, saya mendapat ilmu untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, saya harus dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak dalam menjalankan tugas di sekolah. Sebelum saya mempelajari modul 1.2 ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah baik. Sekarang saya berpikir bahwa saya perlu pembenahan yang banyak sekali dan harus mengikuti perkembangan kodrat zaman serta meneladani konsep Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru yang baik, harus mempunyai kelima nilai dan peran guru penggerak agar tercapainya merdeka belajar. Banyak hal yang harus saya perbaiki dalam menjalankan tugas guru, di antaranya adalah melaksanakan tugas guru sebagai penuntun yang memahami bahwa setiap anak memiliki kodrat yang berbeda. Dalam proses menuntun ini, saya harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak agar tercapai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, feature atau penerapan. Dari pembelajaran modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini, saya termotivasi untuk menjadi bagian dari perubahan dan mencoba mulai dari diri sendiri untuk melakukan hal terbaik dalam pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai sejalan dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Usai pembelajaran pada elaborasi pemahaman atau koneksi antar materi, saya perlu melakukan rencana penerapan ke depan, di antaranya berpihak pada siswa, melakukan refleksi bersama siswa, rekan guru, dan kepala sekolah setelah melakukan pembelajaran sebagai langkah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya, melakukan inovasi pembelajaran, misalnya dalam penggunaan media pembelajaran, melakukan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai diklat, pelatihan, pengembangan diri, dengan pelatihan ataupun seminar yang menunjang kinerja sebagai pendidik, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, instansi di sekitar sekolah, dan orang tua murid dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Demikian refleksi Dwi mingguan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.